Di tengah gegap gempita sepak bola Asia Tenggara, sebuah turnamen baru lahir, FIFA Asian Cup. Disambut dengan semangat persatuan dan janji pengembangan, turnamen ini tampak seperti langkah besar menuju masa depan. Tapi, di balik euforia itu, muncul pertanyaan. Apakah ini benar-benar demi kemajuan sepak bola di kawasan Asia Tenggara? Ataukah ini cara halus FIFA dan AFC meredam desakan reformasi yang semakin kuat di Asia? Mari kita telusuri lebih dalam. FIFA Asian Cup resmi diumumkan pada tanggal 26 Oktober 2025. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyebut turnamen ini sebagai tonggak baru bagi Asia Tenggara, ajang bagi para pemain untuk bersinar dan mempererat solidaritas kawasan. Di balik peluncuran itu, FIFA juga menandatangani nota kesepahaman dengan ASEAN untuk kerjasama 5 tahun ke depan. Bukan hanya di bidang olahraga, tapi juga pendidikan dan gaya hidup sehat. Tampaknya indah, penuh semangat pembangunan. Tapi setiap kebijakan besar dalam sepak bola jarang tanpa kepentingan tersembunyi. Beberapa saat terakhir ini, AFC diguncang kritik keras. Salah satunya keputusan untuk menghapus batas masa jabatan bagi presiden dan anggota komite eksekutif yang membuka jalan bagi kekuasaan jangka panjang tanpa pembatasan. Sejumlah negara Asia Timur bahkan mulai mempertanyakan arah AFC, menilai keputusan-keputusan penting terlalu didominasi oleh segelintir negara kaya di Timur Tengah. Di tengah meningkatnya tekanan reformasi inilah, tiba-tiba muncul hadiah baru dari FIFA, sebuah turnamen regional yang dikendalikan langsung oleh FIFA. Banyak pengamat menilai ini bisa menjadi langkah senyap untuk menenangkan federasi ASEAN dan mengalihkan perhatian publik dari tuntutan reformasi struktural di tingkat benua. Bukan hanya soal jabatan, kritik terhadap AFC juga muncul karena dugaan tidak seimbangnya distribusi dana, pemilihan tuan rumah yang dianggap berpihak, dan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan. Beberapa tokoh sepak bola Asia bahkan mulai mengusulkan pembentukan federasi alternatif di Asia Timur. Jika FIFA bisa menciptakan turnamen sendiri di ASEAN, maka mereka secara efektif dapat mengambil alih ruang kompetisi yang biasanya diatur AFC. Ini bukan sekedar olahraga, ini strategi geopolitik sepak bola. Bagi negara-negara ASEAN, ini peluang sekaligus tantangan. FIFA ASEAN Cup bisa memberikan eksposur besar, pengalaman kompetisi baru, dan potensi ekonomi yang signifikan. Tapi, di sisi lain, muncul kekhawatiran. Apakah turnamen ini akan menggantikan AFF Championship yang selama ini jadi kebanggaan regional Asia Tenggara? Apakah federasi nasional seperti PSSI, FAM, dan lain-lain akan kehilangan otonomi terhadap kalender dan pendapatan kompetisi? Dan yang lebih dalam lagi, apakah kita sedang menyambut era baru, atau justru menjadi bagian dari permainan kekuasaan yang lebih besar? Turnamen seperti FIFA Asian Cup bisa menjadi batu loncatan besar bagi sepak bola di Asia Tenggara. Potensi besar memang ada, tetapi kita sebagai penonton, penggemar, dan pemangku kepentingan harus tetap waspada. Jangan sampai gemerlap panggung baru menutupi pekerjaan besar yang belum usai, yakni reformasi di sepak bola Asia. Bukan hanya soal kompetisi baru, tapi soal struktur, kekuasaan, akses, dan keadilan yang nyata. Jika kita hanya menerima format baru tanpa menuntut perubahan sistematik, maka kita mungkin sedang menyaksikan upaya senyap meredam tuntutan reformasi. Terima kasih telah ikut menyimak. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video lainnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.